Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita katakan bahwa Yesus adalah Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Padamu
pujian dan hormat kami naikkan padamu. Hanya Kau yang layak dan bukan. Sekali lagi dengan segenap hatimu Kau segala puji kami naikkan padamu Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Angkat tangan berdua Tuhan, katakan Kau layak besar, ajaib dan mulia. Benar Tuhan, Kau Yesus yang selalu membantu dan bersama. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Dia haleluya. Kau Allah yang bersabda, Allah yang ditinggikan. Segala pujian, hormat hidup kami naikkan padamu. Haleluya Tuhan. Allah yang ditinggikan, Allah yang diagunkan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan, angkat suaramu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan anak-anak-Mu Tuhan datang kepadamu Tuhan untuk memuji membesarkan nama-Mu Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami Bapa. Berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada hari akhirnya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan Yesus yang belum hadir Bapa. Engkau percepat langkah kaki mereka Tuhan untuk bersama-sama dengan kami memuji membesarkan nama-Mu Yesus. Pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian Tuhan, Engkau berkati Tuhan pemain musik, singan, kolektan, asyir, dan hamba Tuhan menjadi bukti pujian Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Sebentar Tuhan kami mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang Kau telah persiapkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap mulai pada kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mulai ibadah kita akan bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kita akan puji berkata, dengarkanlah suara nafiri, api kemuliaannya. Mari kita bersama Tuhan. Kita tanggalkan semua berat kita. Mari kita berdoa bersama memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita menyanyikan. Dengarkanlah suara nafiri.
sedang memuji membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membacakan ayat mas kita yang terdapat di Warta Jemaat. Dalam kehidupan ketiga kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Sekali lagi, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Puji nama Tuhan. Kita dalam Warta Jemaat kita, kembali kita akan datang kepada Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita katakan terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur. Haleluya. Angkat suaramu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Dengan kasih-Mu yang dulu Kau kita sungguhlah Kau sediakan. Kau curahkan berkat limpahnya hidup. Sekali kita katakannya. Yang dulu Kau mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Terima kasih. Kau ciptakan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah Ku pikirkan. Sungguhlah kasih
Bapak Ibu kasih Tuhan, kita tahu saat hari ini ya, kita banyak menemui, menghadapi persoalan, permasalahan, pergumulan dalam kehidupan kita. Tapi biarlah persoalan dan pergumulan kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita jangan pandang itu, tapi biarlah dalam kita sebagai pengikut Kristus, biarlah kita mau juga menjadi inspirasi, ya, jadi panutan bagi banyak orang, walaupun kita mungkin dalam masalah, persoalan, ya, apapun terjadi, tapi kita lupakan itu. Tapi yang penting kita mau menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita akan baca firman Tuhan dari Injil Markus pasal ke-14 ayat 3 sampai ayat ke-9. Saya baca ayat ganjil, nanti saudara ayat yang terendam. Saya undang bagi berdiri, kita akan baca firman Tuhan kami hari ini, Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayat 9. Judulnya Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Yesus berkata, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Dia telah melakukan apa yang kata kepadanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan seluruh dunia, apa
apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Lalu Dah. Terima kasih. Saudara, Markus pasal 14 ini, saudara, kita baca di situ kita lihat bahwa Tuhan Yesus diundang makan di rumah Simon, ya, Simon si kusta. Berarti Simon itu mempunyai sakit kusta dan telah disembuhkan, ya, di daerah Betania, ya. Simon sudah sembuh dari kusta, mengundang Tuhan Yesus ke rumah dia sebagai ucapan syukur, ya. Dan rumahnya itu di Betania, suatu desa dekat kota Yerusalem, ya. Simon bersyukur, ya, Simon telah disembuhkan secara ajaib oleh Tuhan Yesus dan ingin terima kasih dengan cara menjamu yang mengajak Tuhan Yesus untuk makan di rumahnya, ya. Saudara, kita lihat di sini Tuhan Yesus tidak merasa jijik, ya, makan bersama makan di rumah seorang mantan penyandang sakit kusta, ya. Dari pembelajaran di sini, saudara, Simon yang telah mengalami penyakit kusta, ya, saat menghadapi persoalan, kita lihat dia mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan agar disembuhkan sakitnya. Dan setelah ditolong oleh Tuhan Yesus, setelah disembuhkan oleh Tuhan Yesus, Simon belajar untuk mengucap syukur, ya. Dan di tengah-tengah acara ucapan syukur di ruang Simon si kusta itu, ya, tiba-tiba datanglah seorang perempuan, datang membawa buli-buli, ya, semacam dari tanah liat, botol tanah liat, gitu, ya, yang isinya minyak narastu yang murni. Dan pada saat itu minyak itu mahal harganya, ya. Lalu perempuan ini memecahkan leher buli-buli itu, ya. Lalu dicurahkan minyak itu semuanya itu ke atas kepala Yesus, ya. Kenapa hal itu dilakukan oleh perempuan ini, saudara? Ya. Karena perempuan ini mengalami kesembuhan, perempuan ini mengalami kelepasan, perempuan ini mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus, ya. Perempuan ini ketika sembuh, dia terus bertumbuh kuat dalam iman percayanya, ya. Sehingga kasih itu timbul, kasih sejati itu melekat dalam hati perempuan ini, sehingga dia rela mengorbankan apapun demi Tuhan Yesus. Yang terbaik hanya untuk Tuhan Yesus, ya. Maka itu dia mempersembahkan, ya, kepada Tuhan Yesus, memberikan minyak narastu murni yang harganya mahal, ya, saudara. Nah, kita lihat sini bahwa karena ucapan syukur, ya, karena sudah disembuhkan, ya, karena diselamatkan oleh Tuhan Yesus, ya, tanpa pikir banyak, gitu, ya, dia mau bersyukur, terima kasih dengan mengorbankan, ya. Demikian juga apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, ya, sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, baik yang kita bisa korbankan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan keuangan kita, ya, untuk melayani Dia, ya. Jadi jangan anggap ini suatu pemborosan, ya, sama seperti yang kita baca tadi, orang-orang marah, ya, kenapa minyak itu dibuang-buang padahal mahal, mendingan minyak narastu itu uangnya itu untuk diberikan kepada orang-orang miskin, ya. Itu pikiran mereka. Tapi biarlah dengan ucapan syukur ini, apapun yang kita keluarkan untuk Tuhan, ya, itu bukan suatu pemborosan, ya. Karena kita tahu, ya, kita nggak bisa membalas semua kebaikan Tuhan itu, ya. Begitu murahnya, ya, murah hatinya Tuhan tuh dalam kehidupan kita, ya, sudah kita terima. Demikian juga mungkin kita melihat ada orang yang mengucap syukur, yang dengan memberikan korban ucapan syukur ataupun dengan mengundang makan, gitu, ya. Saudara jangan mencela orang-orang itu, karena
mereka melakukannya dari hati, ya, melakukan sesuatu itu untuk Tuhan, gitu, ya. Sekalipun sepertinya menurut pikiran orang, wah berlebihan, ya, nggak wajar. Nah, itu menurut ukuran manusia, ya. Demikian juga jangan pula mungkin dalam kita bersosial pada orang-orang miskin, ya. Kita mungkin pernah memberikan sedekah atau bantuan, ya. Jangan kita hakimi orang-orang itu, karena mereka memang mau memberikan, ya, sebagai ucapan syukur, ya, dengan memberikan kepada sesama, ya. Yang penting kita harus utamakan Tuhan di atas segalanya dan mengasihi saudara-saudara seiman kita dan memperhatikan orang lain, ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, meskipun hanya nama Yesus saja yang layak dimuliakan dalam pemberitaan Injil, ya. Namun kita lihat di sini dalam Markus 14 ini, ya, kita lihat perempuan ini mendapat kehormatan, dan di situ ditulis, ya, seorang perempuan, ya, karena dia telah melakukan yang terbaik, ya, memberikan minyak nawas murni dicurahkan di atas kepala Yesus, dan itu ditulis di Alkitab, ya. Dan perempuan ini mendapatkan kehormatan, ya, dan akan diingat selalu dalam pemberitaan Injil karena pengorbanan dia, ya, karena ucapan syukur karena dia sudah disembuhkan. Dan demikian juga, ya, kita, ya, yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, ya, dan biarlah apa yang kita lakukan itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saudara kasih dalam Tuhan, minyak restu itu berfungsi untuk mengharumkan tubuh, ya, dan itu sudah diberikan di atas kepala Yesus, ya, dan bau tidak sebar dalam ruangan itu, ya. Dan dengan ini setiap pengorbanan yang kita persembahkan kepada Tuhan Yesus juga akan membawa harum, ya, dan menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi renungkanlah saudara apa yang pantas kita korbankan bagi Tuhan Yesus, ya. Bila kita mau berkorban dengan yang datang dari hati kita, gitu, ya, bukan terpaksa. Nah, saudara, ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bisa menjadi inspirasi, ya, di samping kisah perempuan itu, ya, masih banyak kisah para tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menjadi inspirasi bagi kita agar kita bisa belajar dari mereka, ya. Mereka yang dulu pernah gagal, mereka dulu yang pernah mengalami sakit penyakit, ya, mereka bangkit kembali, ya, setelah bertemu dengan Yesus, ya. Belajar dari mereka yang pernah gagal dan bangkit kembali, ya. Dan ketika mereka bangkit kembali, mereka benar-benar mentaati firman Tuhan. Mereka benar-benar setia sekalipun banyak penderitaan yang dialami oleh mereka, ya. Di sini kita lihat para tokoh ini haus, ya, haus dan lapar akan kehadiran Tuhan, ya. Dan di sini mereka mempunyai komitmen untuk tidak jatuh dalam dosa, ya. Mereka berani juga membayar harga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekali Kristus tetap Kristus, ya. Mungkin banyak diiming-imingi, nih saya kasih 5 juta asalkan kamu pindah agama, ya. Saya nanti demikian, tapi kita gak pandang itu, ya. Sekali Yesus tetap Yesus, ya. Nah, ada tokoh perempuan juga yang bernama Ruth, ya. Ruth ini bisa kita teladani dalam kesetiaan, ya. Saudara, pada zaman para hakim, ya, pada waktu itu di tanah Israel terjadi kelaparan, ya. Lalu pergilah keluarga Abimelek bersama Naomi istrinya itu
serta kedua anaknya yaitu Kelion dan Mahlon ke daerah Moab. Mereka datang situ sebagai orang asing, ya. Dan mereka tinggal di Moab sekitar 10 tahun. Lalu Kelion mengambil Orpa yang menjadi istrinya, dan Mahlon mengambil Rut menjadi istrinya. Istrinya itu orang Moab, ya. Lalu saudara, Abimelek dan kedua anak laki-laki itu suatu saat meninggal, ya, dipanggil Tuhan, ya, di tanah Moab. Sehingga Naomi, ya, tinggal Naomi, Orpa, dan Rut. Dan ketiga ini adalah janda. Tiga perempuan ini adalah janda. Nah, saudara, sepeninggal suami dan kedua anaknya, Naomi dalam keadaan yang sulit, ya, seorang janda, ya, dia susah untuk bekerja, sehingga Naomi mendesak Orpa dan Rut untuk pulang lagi, ya, nggak usah tinggal kepada mertuanya gitu, sudah sana kamu pulang lagi, ya, dan nikah lagi gitu, saudara, ya. Orpa kembali ke rumah keluarganya. Tapi saudara, Rut ini nggak mau pulang. Dia tetap mengikuti Naomi kembali ke Bethlehem, ya, Yehuda, tanah leluhurnya. Ya, kita baca dalam Rut 1 ayat 16-17 kan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, saudara, dari ayat yang kita baca ini, ya, Rut setia, ya, pada mertuanya, ya. Dia tetap mengikuti Naomi sekalipun dia nggak ada harapan untuk menikah lagi, ya, dengan sudah ditinggalkan dengan anak laki-laki Naomi, ya. Andai pun juga Naomi menikah lagi, ya, saudara, ya. Dan ini tekadnya Rut ini tuh tekadnya bulat gitu, ya, mau mengikuti mertuanya, mau mengikuti Allah Israel, ya. Kita lihat kesetiaan Rut yang tanpa pamrih, ya, membuahkan hasil yang luar biasa, ya. Rut setelah itu Rut menjadi istri Boas, ya, seorang yang kaya raya di Bethlehem. Dan pernikahan Rut dengan Boas ini memperanakan Obed memperanakan Isai memperanakan Daud yang akan menjadi raja Israel. Ya, jadi dari garis keturunan Rut ini, dari Daud ini, selanjutnya lahirlah Yesus, ya, Sang Mesias. Rut seorang dari wanita bangsa kafir dan tidak kenal Tuhan, tapi dia tetap setia, ya. Maka garis keturunan itu lahir orang-orang yang besar, ya. Dan namanya dimasukkan dalam silsilah kelahiran Juru Selamat. Jadi kita lihat sini ada upah khusus bagi orang yang setia, yang pastinya akan disediakan Tuhan bagi mereka yang sungguh-sungguh setia, ya, walaupun persoalan maupun pergumulan yang dihadapi. Itulah dari Rut. Lalu yang kedua, Daud, saudara, ya. Daud itu bisa menjadi inspirasi, ya, bahwa Daud ini selalu haus dan lapar akan Tuhan. Kita tahu Daud adalah Raja Israel yang
sungguh tersohor ya, sangat dihormati di kalangan umat Israel ya, sampai saat ini saudara ya. Dia seorang pahlawan yang gagah perkasa dan selalu menang dalam peperangan. Saudara, Daud memiliki kehausan yang luar biasa ya, akan kehadiran Tuhan, akan persekutuan dengan Tuhan ya, dan firman-Nya. Dan kesukaan akan Taurat Tuhan ini ya, di mana kita bacanya di Mazmur itu ya, mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam ya. Dan ketika dilakukan ini, Tuhan memberkati Daud. Tuhan menjadi pribadi yang berhasil ya. Kita lihat buktinya pada masa pemerintahan Israel ya, dia mengalami kemakmuran ya, kejayaan. Nah saudara, kehausan akan Tuhan ya, membawa Daud bertumbuh kuat dalam pengenalan akan Tuhan ya. Dia menjadi seorang yang gagah berani ya. Kalau kita ingat ya, pada waktu mudanya berani melawan singa ya, berani melawan beruang. Pada waktu kecil dia menjadi gembala domba saudara ya. Dan inilah yang membangkitkan iman ya, dengan kedekatan Tuhan. Keberaniannya juga untuk mengalahkan Goliat ya, pahlawan bangsa Filistin yang sangat ya, orang lain takut ya melawan raksasa ya. Tapi Daud berani sih saudara, karena dia tahu bahwa Tuhan yang akan selalu menolong dia ya. Daud menghormati pemimpin ya. Daud ini juga seorang pemazmur ya, suka bernyanyi saudara ya. Banyak lagu-lagunya ada di dalam kitab Mazmur ya, yang puji-pujian itu hanya untuk mengagungkan Tuhan ya. Dan dia juga itu jago bermain musik saudara ya. Dan bisa kita baca dalam Mazmur ya. Ini buktinya bahwa Mazmur yang dituliskan oleh Daud ini yang menyatakan bahwa Daud itu benar-benar haus, lapar akan Tuhan ya. Mazmur 63 ayat 1 dan 12, demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ketika ia ada di padang gurun Yehuda, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikian juga aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikian juga aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan hancing hutan. Tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disempat ya. Ini ada contoh dari lirik dari Daud ya, yang menyatakan bahwa dia begitu lapar dan haus. Dia tahu bahwa Allah yang disembah itu Allah yang selalu menolong dia ya. Dan kita lihat dalam pemerintahannya ya, dia menjadi raja yang besar. Nah saudara, dalam renungan pagi hari ini ya, apapun profesi kita, apapun kita ini, di mana kita ditempatkan, apapun peranan kita, biarlah
kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Kita bisa mengikuti inspirasi dari Ruth yang setia. Kita bisa meniru inspirasi ya dari Daud yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Ya. Dan saudara, Tuhan juga telah memberikan potensi khusus pada kita semua agar kita juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, ya. Dengan hal yang sederhana aja, saudara, ya, yang sering kita lakukan lah tiap hari, ya, dan bisa menjadi gaya hidup kita, ya. Contohnya ya disiplin saat teduh, ya. Selalu membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya, ya. Murah hati sana, setia, komitmen, berani, ya. Mempunyai kreativitas dan lain-lain sebagainya. Jadi walaupun kita mengalami permasalahan, tapi jangan lupa kita bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang, dan kita bisa menjadi surat terbuka bagi orang lain yang belum mengenal Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari saudara, saya menutup diri. Kita akan memuji Aku masih terus. Yesus.
Pakailah hidup kami Tuhan, khususnya di hari-hari menjelang kedatangan yang kedua kali, untuk menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagah kami, tapi oleh pertolongan Tuhan saja. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, urapi dan pakai lebih lagi untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat kecil di Pancakung, sehingga kehidupan kami semua dapat mempermuliakan nama Tuhan. Dan saatnya juga kami dengan penuh syukur akan memberikan korban kami di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup dapat Bapak Ibu Saudara berikan kepada Ibu Medi atau kepada saya sendiri. Tuhan Yesus berkati kita semua.
Untuk diakonia saya juga mengingatkan setiap bulannya 10.000 rupiah diberikan kepada bapak atau ibu guru kita, ya, menjadi berguna bagi kita semua. Dan bapak ibu kembali untuk bapak ibu saudara jemaat Bukit Sion di Pacagung. Ada pengumuman lain dari pengurus wadah? Jika tidak ada, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kami memuji kebesaran. Kau melepaskan kami dari segala jerat perangkap kuasa dunia ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, keluar masuk kami ada dalam perlindungan Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga Tuhan yang mengadakan setiap yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Tidak habis-habisnya kasih Tuhan selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Tuhan juga yang menjadi penyembuh manakala ada jemaat Tuhan yang mengalami sakit oleh bilur-bilur Yesus. Dan di dalam nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus Tuhan, mereka menerima kesembuhan, kekuatan baru, pemulihan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini ada yang dalam ikatan dan cengkeraman kuasa kegelapan, kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas, bebas, merdeka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik, berkati setiap hamba-hambamu yang ambil bagian dalam melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Tidak sia-sia apa yang mereka kerjakan untuk melayani Engkau. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang besar, yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami memberkati bangsa dan negara Indonesia dalam situasi kondisi pandemi. Kau memberikan kelegaan, kelepasan dan jalan keluar ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang berada di rumah sakit. Hiburkanlah keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Terima kasih terutama anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Rencana-rencana ke depan dalam program Natal, baik Natal untuk semuanya sekolah minggu dan umum, Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan di dalamnya. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing dan yang tinggal ada dalam berkat Tuhan. Ibadah pada pagi hari ini kami terima dengan penuh syukur dalam kehadiran dan berkat Tuhan. Serahkan kembali kepada Bapa Gembala untuk memberkati di dalam nama Yesus.
Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan sukacita. Damai sejahtera akan tinggal dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu sekasih Tuhan, mari kita pulang membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Allah Kudus yang akan menyertai kita sepanjang hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Dapat.